hal yang kita jumpai sehari-hari ya. Tapi memang ketika berhubungan dengan integritas, menyangkut orang yang lebih senior atau menyangkut organisasi kita, kadang-kadang itu yang menjadi barrier di kita untuk kita harus lapor atau tidak gitu ya Bu ya. Nah mungkin tadi yang menarik tadi Bu Diani bilang memang ini istilah dari luar Bu ya tadi ya, whistleblower system ini ya. Tapi mungkin kalau kita analogikan dengan yang ada di Indonesia, apakah sama kayak itu Bu? Tukang pemukul kentongan tuh Bu ya? Oh iya ya, kalau itu ya, kalau ada maling gitu Ya ada maling analoginya, atau ya ya bisa, mungkin bisa ya, mungkin bisa tuh Bu ya. bisa bisa banget. Karena kalau ada istilahnya kan whistleblower itu apa? Peniup eh, peluit ya. Itu kan kalau dari Devin Wasit, gitu. wasit ya lebih ke arah wasit atau mungkin polisi ya. Istilahnya sepertinya lebih ke apa namanya ketika melihat suatu pelanggaran maka itulah mekanisme yang digunakan untuk memberikan tanda kepada yang lain jika sedang terjadi pelanggaran kayak wasit meniup peluit atau polisi meniup peluit ketika ada pelanggaran lalu lintas begitu Bu ya. Iya, bisa aja. Tapi mungkin kalau tadi istilahnya pemukul kentongan tuh mungkin bedanya kalau ketika si pemukul kentongan sudah melakukan sudah diketok kentongannya itu kan orang sudah sepakat ya bahwa orang tersebut adalah pahlawan ya. Ketika dia memukul kentongan ada penjahat atau ada maling atau mungkin ada tanda bahaya, dia dapat label pahlawan mungkin ya sebagai yang Iya, memberikan deteksi dini. Tapi kalau whistleblower ini kayaknya masih abu-abu Bu ya di antara pahlawan atau pengkhianat tuh ya. mungkin masih ada persepsi itu ya. Eh, di beberapa kesempatan diskusi memang eh, ada komentar yang saya terima bahwa kalau kita memberikan informasi terhadap pelanggaran itu, apa kita nggak membuat susah orang lain dan membuat susah diri sendiri juga gitu ya. Eh, Menurut saya itu kembali lagi PR kita bersama bagaimana sebenarnya kalau tujuan dari pencegahan korupsi itu kan tujuan akhirnya kan adalah terciptanya budaya anti korupsi ya. Bahwa orang peduli kalau terjadi ada tindakan yang tidak hanya melanggar peraturan, melanggar etika pun itu bisa dilaporkan gitu. Jadi itu sebenarnya PR dan harus selalu didorong gitu. Dan mungkin kalaupun misalnya orang nggak mau melapor sebenarnya kalau tadi kita bicara suatu organisasi udah membangun WBS tapi tidak ada yang melaporkan itu dalam misalnya periode 3 tahun kita lihat tidak ada pengaduan kan sebenarnya tanda tanya lagi. Iya. Apakah sebenarnya emang tidak ada terjadi kecurangan, tidak ada pelanggaran, atau sebenarnya ada yang harus diperbaiki organisasi itu? Seperti Mas Anjas tadi sampaikan, mungkin orang malas melapor, nggak cuman karena tadi membuat susah atau seperti karena dia nggak yakin nanti organisasinya akan melindungi dia baik dari tadi seharusnya orang nggak tahu bahwa misalnya nggak se- orang lain di luar struktur yang sudah diamanahi untuk mengelola pengaduan itu nggak perlu tahu. Iya. Tapi misalnya kemudian itu tidak terlaksana sehingga orang nggak peduli, nggak sudah tidak mau, tidak atau kurang percaya terhadap sistem yang dibangun. Nah, itu sebenarnya yang harus kalau hal itu terjadi mungkin harusnya organisasi itu melakukan evaluasi ya terhadap kejadian itu. Misalnya mereka bisa melakukan survei terhadap pegawainya, kemudian melihat apa sih yang menyebabkan eh, Mereka enggan gitu ya. mereka enggan melapor dan apa mungkin saran apa yang diharapkan oleh Baik, pegawai terhadap organisasinya. Gitu. baik Bu, mungkin memang kalau kita bicara kepercayaan pelapor terhadap suatu sistem, kadang mudahnya kita bisa lihat dari websitenya Bu ya. Ketika websitenya sendiri pun tidak update misalnya ya, tampilannya sudah tidak menarik, berita yang ditampilkan di websitenya pun sudah mungkin lewat beberapa bulan atau tahun yang lalu, bagaimana dengan
kondisi orang yang melaporkan ya. Ini email yang ditampilkannya apakah memang benar-benar masih hidup atau nomor WhatsApp-nya ini apakah benar-benar masih bisa dihubungi itu mungkin salah satu yang harus diperbaiki Bu ya kalau dari survei-survei tadi itu Bu ya. Iya, dan termasuk berarti kan bagaimana organisasi itu mengkomunikasikan sikap anti korupsinya terhadap orang luar misalnya ya. Iya. Kalau tadi websitenya aja nggak diupdate dan kalaupun dicoba mungkin Not bisa responding itu Bu ya. ya not responding. Eh, itu berarti kan ada yang harus diperbaiki di sistem mereka gitu kan misalnya. Nah, kalau tadi sempat dijelaskan anonimitas Bu ya. Nah, menurut pandangan Bu Dia ini sebenarnya ketika kan nanti kalau menindaklanjuti pengaduan itu kan kita sebagai APIP juga yang pertama akan turun ya untuk menindaklanjuti apakah betul penyimpangan yang disampaikan itu terjadi. Kira-kira kalau dari pandangan untuk dapat ditindaklanjuti itu sebenarnya apakah lebih bagus anonim atau informasi minimal ada nama mungkin Bu atau nomor yang dihubungi Bu? Kalau kalau maunya auditor, Iya. kalau maunya auditor ada pelapor, datanya lengkap gitu Lengkap. ya. Itu yang diinginkan. Tapi kan faktanya kalau seperti em, kalau sebenarnya sistemnya sudah bagus sehingga orang bisa yakin bahwa mereka melaporkan itu bukan dianggap tadi jadi bikin susah Iya. gitu kan. Itu mungkin harusnya orang nggak melaporkan tanpa identitas yang jelas gitu. Tapi kan di peraturannya kita apa organisasi membolehkan eh, ya seseorang yang tahu kecurangan itu tidak melampirkan namanya Identitas. atau dilindungi. Eh, dan mungkin kalaupun ini yang didorong mungkin ada minimal mungkin ya ada nomor yang bisa Dihubungi dihubungi Bu ya. karena atau email mungkin ya sehingga kalau sekarang kan bikin email nggak susah nomor juga mungkin nggak susah ya Iya. dapat nomor. Itu mungkin minimal jadi si auditornya bisa eh, mencari tahu atau menggali informasi lebih dalam ke yang menyampaikan laporan. Eh, betul Bu, dari mungkin kalau dari sisi auditor tentu kita berharap yang lengkap ya penyimpangannya Bu ya sehingga bisa kita tidak lanjuti. Tapi memang eh, ada kendala di sistem itu sendiri ya. Apakah sistem itu cukup memberikan rasa aman kepada apa namanya pelapor Bu ya. Nah, memang juga kan kalau terkait objek yang yang dilaporkan itu kan terkait korupsi kan memang apa ya Bu tersembunyi Bu ya. Ya. Jadi memang kita harap informasi selengkap-lengkapnya atau kalau enggak ya tapi kayaknya nggak mungkin Bu ya kalau informasi selengkap-lengkapnya ya. Kira-kira informasi apa Bu yang minimal itu harus disampaikan oleh pelapor ya atau kalau pakai pendekatan apa 5W2 itu kira-kira berapa W Bu yang ketika dilaporkan itu bisa minimal bisa kita gali atau kita lanjutkan itu. Apakah mungkin cukup 3W dulu atau eh, minimal harus 5 atau seperti apa Bu kira-kira di apa ya di prakteknya seperti itu Bu? Eh, mungkin kalau di praktek yang kita lakukan, kalau mengolah informasi yang diterima untuk ditindaklanjuti, minimal kita tahu siapa yang melakukan, terus apa tindakan eh, pelanggarannya dan Di mananya kapan, mungkin Bu ya. kapan atau di mana Oke. gitu ya. Berarti kalau kita pakai pendekatan 5W itu what when where tuh Bu ya yang Mm-mm. diharapkan itu minimal informasi tersebut tersedia sehingga nantinya bisa kita pilah lagi informasinya ya. Karena mungkin betul Bu tadi kan Bu Diani sebutkan what-nya atau mungkin ketika apakah kan sama Bu nanti tindak lanjutnya. Misal yang dilaporkan itu ternyata pengambil keputusan di organisasi tersebut, taruhlah dia
di level eselon atau level direksi dengan ketika yang dilaporkan itu masih berada di level manajemen menengah, Bu ya. Apakah nanti secara sistem itu sama perlakuannya atau ada yang kemudian karena oh ini dilihat yang dilaporkan itu level pimpinan langsung diteruskan ke APH mungkin gitu, Bu. Mungkin kalau bicara bagaimana menindaklanjuti eh, pengaduan itu pertama mungkin tadi harus ada kebijakan dulu ya. Kebijakan itu diatur organisasi, tapi pada dasarnya tadi kalau misalnya kalau kita lihat unit pengelolanya, eh, berarti kan biasanya unit pengelola pengaduan itu kan berada di level di bawah, eh, Inspektorat, Bu ya mungkin. ya maksudnya strukturnya itu di bawah top manajemen kan. Kalau misalnya yang diadukan itu adalah top manajemen misalnya, itu kan jadi dilema ya. Makanya waktu suatu organisasi menetapkan kebijakan, mereka harus atur. Kan akan beda kalau misalnya yang dilaporkan atau yang diterima pengaduan itu oleh eh, level manajer, manajemen, middle management yang si struktur yang menindaklanjuti itu dia independen dan nanti akan menyampaikan informasi ke top manajemen gitu. Mhm. Jadi mungkin harus diatur dulu di mana di SOP mereka. Baik, berarti mungkin eh, hal pertama yang harus dilakukan oleh organisasi sebelum menyelenggarakan saluran pengaduan tadi memang kebijakannya dulu, Bu ya. Ya. Secara kebijakan bagaimana memilah pengaduan tadi ya, mana yang harus dikelola secara internal, mana yang jika dilihat dari penyimpangannya itu berpotensi benturan kepentingan diteruskan ke APH itu, Bu ya. Ya mungkin bisa ke KPH. APH. Tapi kalau dari sifatnya itu untuk perbaikan memang itu opsi terakhir mungkin, Bu ya. Seharusnya itu bisa untuk perbaikan dulu di internal Iya. organisasi ya. Justru itu kan sebenarnya WBS itu dibangun, tadi kan judulnya deteksi ya. Deteksi, Bu Nah, ya. jadi idealnya memang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di organisasi itu dikelola oleh unit BBS terlebih dahulu sehingga bisa penyelesaiannya lebih cepat gitu kan. Sehingga nanti akan berpengaruh juga kan ke apa reputasi, risiko risiko Resiko reputasi. reputasi, Bu ya. Ya, betul, Bu. Memang ada juga apa namanya pertimbangan yang harus diatur dalam kebijakan itu ketika kita melibatkan pihak eksternal, sepertinya ada resiko reputasi yang akan dihadapi oleh organisasi, Bu ya. Mungkin itu tadi seperti Bu Diani bilang, seperti judul kita kan ini whistleblowing system itu kan tugas atau diharapkan untuk mendeteksi ya, sehingga bisa dilakukan perbaikan segera untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal dan mungkin untuk eh, memitigasi dampak yang sudah terjadi, Bu ya, sehingga tidak kalau dari nilai mungkin tidak tambah besar atau mungkin kalau dari pengaruh kinerja tidak semakin mengganggu proses pelayanan gitu, Bu ya. Jadi ditonjolkannya di kalau internal tuh lebih cepat menanggapinya gitu, Bu ya. Iya, bayangkan kalau misalnya itu disampaikan ke taruhlah APH atau misalnya KPK atau organisasi lain yang menerima pengaduan dari seluruh Indonesia misalnya. Berarti kan ada eh, mungkin prioritas yang harus mereka tangani gitu Hmm, kan. Berbeda kalau misalnya hal-hal pelanggaran yang memang bisa ditangani langsung oleh di internal organisasi. Oke. Baik, itu poin penting juga berarti, Bu ya. Mungkin dari rekan-rekan APIP yang lain bisa sambil kita melihat apakah di unit kita itu sudah cukup memberikan apa ya saluran atau media untuk kemudian pelapor bisa membantu kita untuk mendeteksi jika terjadi fraud tuh, Bu ya. Tidak harus kemudian semuanya kita memang sekarang kan ada sistem BPS yang dari KPK itu, Bu ya, dan dari apa Spanlapor juga, Bu ya. Oh, ya, prakteknya memang kalau kita lihat sekarang di eh, organisasi pemerintahan ya ada kalau span lapor itu kalau tidak salah kan untuk
pengaduan terkait pelayanan. Layanan ya. Tapi sebenarnya tidak tidak hanya bisa aja kan pelayanan itu kemudian terindikasi fraud ya. Tapi kemudian kalau WBS itu memang sistem yang kalau tidak salah kan dibangun oleh KPK, Ombudsman gitu. Kalau tapi pada intinya kalau kita lihat tuh agak ada perbedaan ya antara span lapor Melapor. dan WBS. Baik, ini kalau tadi sempat sambil saya googling Bu di Permendagri itu memang di Permendagri 8 ya itu diminta untuk memberikan identitas ya ketika melakukan pelaporan. Nah, ini mungkin yang eh, kalau dari sisi kebijakan sudah ada yang mengatur itu, kita sebagai APIP atau organisasi juga harus apa ya, mengimbangi juga dengan membangun sistem yang aman Bu ya. Ketika ada ketika ada keharusan untuk mencantumkan identitas seperti itu, mungkin yang jadi PR di kita untuk bagaimana memperbaiki sistem yang ada atau bagaimana kemudian memperbaiki eh, saluran pengaduan yang apakah kira-kira hanya dari WhatsApp itu cukup, email itu cukup, apa seperti itu Bu? Konsekuensinya dari aturan tersebut ketika diminta untuk mencantumkan identitas itu. Eh, Sebenarnya kalau yang ideal yang maksudnya eh, sistemnya sudah jalan, kepercayaan dari pelapor sudah terbangun, itu memang eh, nggak masalah gitu. Kalau mereka mencantumkan identitas mereka. Cuma kalau memang PR lagi, apakah dengan mencantumkan itu bukannya membuat orang mau melapor, tapi Iya. kan apalagi kalau misalnya sampai mencantumkan identitas tertentu ya, M- mungkin itu harus tadi yang seperti Mas Anja sampaikan harus diperkuat dengan perbaikan Sistem. sistem sehingga orang percaya kalaupun mencantumkan nggak akan ada dampaknya terhadap mungkin dirinya, keluarga, karir dan sebagainya. Kalau mungkin kita bicara terkait kalau tadi sudah berbicara sistemnya Bu ya. Eh, Kalau coba kita lihat dari gambaran besarnya mungkin Bu dari strategi anti korupsi di Indonesia, kalau dari istilah yang sering kita pakai itu kan ada preventif, ada detektif, itu responsif ya. Sebenarnya posisi WBS ini, istilah WBS itu ada di sebelah mana Bu ya ini? Berarti WBS itu eh, mungkin bisa kombinasi ya, Kombinasi Bu ya. bisa kombinasi ya. Karena kalau sebenarnya kan kalau orang melaporkan kita bisa mendetek gitu ya. Tapi kalau dengan menyampaikan bagaimana kepedulian anggota organisasi terhadap fungsi WBS itu kan itu dan kemudian misalnya suatu pengaduan itu diproses dan anggota organisasi melihat dampaknya itu kan akhirnya orang nggak mau lagi melakukan tindakan kecurangan kan. Ya. Itu bisa dampaknya bisa mencegah ya. Orang nggak mau lagi. Dampaknya mungkin itu kalau dihubungkan ke apa ya, ke SPIP yang lingkungan pengendalian itu orang jadi merasa terawasi gitu Bu ya. Kalau dia tahu bahwa ada sistem yang berjalan gitu Bu ya. Iya, karena dia dia akan tahu kan kalau misalnya oh, oh, dia melakukan kecurangan akan ada eh, orang-orang lain yang bisa melaporkan itu Melaporkan ya. dan dia akan diproses sesuai dengan Ya. ketentuan yang ada di organisasi mereka. Baik, jadi memang dari sisi strategi itu bisa masuk ke lebih dari satu sisi Bu ya, bisa bisa di Dampaknya preventif sih ya. atau mungkin nanti bisa juga di apa namanya, edukatifnya tadi Bu ya. Betul. Nah, kemudian juga terkait saluran pengaduan Bu, ini mungkin menurut Bu Diani yang dari survei Bu ya, yang dilakukan ketika melakukan pendampingan di BUMN atau kementerian lembaga,
pernah diperoleh informasi nggak Bu kira-kira yang dirasa oleh eh, pelapor itu paling nyaman digunakan apa Bu? Apakah email atau masih zaman kayak dulu masih pakai surat kaleng karena aman nggak ada identitasnya atau WhatsApp atau ada media lainnya Bu yang mungkin ketika survei diperoleh oh ini yang paling paling aman mungkin menurut menurut responden. Saya lupa, kayaknya itu enggak. Saya lupa itu persis ya Pak, pilihan apa yang banyak digunakan ya. Eh, Cuma kalau dilihat dari yang banyak sekarang dibangun itu kan memang kalau di misalnya di kita aja lah, biasanya kan dicantumkan nomor yang bisa dihubungi, kemudian eh, alamat email yang bisa dihubungi. Nah, kalau surat sih sebenarnya bisa Ya, surat, tapi kalau surat kaleng itu bisa juga sih mungkin ya, itu juga ya. asalkan informasinya itu eh, jelas di situ apa yang disampaikan. Berarti kan dia anonim juga ya malah. Anonim. eh, Menurut Mas Anjas gimana tuh? Ya mungkin itu Bu ya karena bisa juga situasional mungkin Bu ya kalau suatu apa ya pelanggaran yang coba kita tangkap atau yang paling mudah untuk digunakan itu lokasinya misal kayak yang berlokasi di tambang itu Bu ya atau yang berlokasi di kebun sawit itu kan sepertinya kalau yang kita cantumkan email atau nomor WhatsApp tuh agak agak susah kayaknya Bu ya. Jadi mungkin ketika kita memilih saluran pengaduan, kita juga bisa menyesuaikan dengan di mana informasi tersebut ditaruh ya, atau kira-kira responden yang apa namanya, responden yang mau kita coba tangkap informasinya itu berada di kondisi geografis atau kondisi yang memungkinkan untuk misal, apakah mungkin dia mengirim email itu Bu ya? Oh, itu mungkin pentingnya pada saat WBS ini dikaitkan dengan pembelajaran anti korupsi ya. Pada saat kita menyampaikan materi terkait fraud, kemudian me- para audiensnya sudah tahu mengenali apa-apa fraud yang mungkin terjadi di organisasi mereka, termasuk diinformasikan tadi kemana mereka bisa melakukan. Dan kalau misalnya tadi dikasih contoh bisnisnya pertambangan, berarti pada saat organisasi mau membangun kepedulian terhadap WBS ini yang diberikan edukasi atau pemahaman kan nggak cuma pekerja mereka, tapi juga masyarakat yang berhubungan dengan mereka, termasuk mungkin kalau perlu memang ada juga edukasi di masyarakat sekitar Sekitar ya. tambang, kemudian atau vendor-vendor yang biasa berinteraksi dengan mereka gitu. Jadi ma- masyarakat atau stakeholder diberi pilihan, mereka mau menyampaikan informasi terkait pelanggaran itu ke media mana yang paling gampang ya bagi mereka. Nah, memang kalau kita selain media tadi Bu ya, saluran pengaduan yang akan dipilih seperti Bu Diani jelaskan, ini kadang-kadang kalau dari berbagai definisi tadi Bu yang dijelaskan itu, apakah ada Bu definisi yang justru mempersempit sebenarnya perlu nggak sih kita atur apakah harus pegawai, non pegawai dan masyarakat atau sebenarnya untuk sistem itu bisa berjalan tidak perlulah kita mendefinisikan haruslah pegawai non pegawai atau cukup eh, pelapor saja. Mungkin ada cost benefitnya nggak Bu ya antara kita mendefinisikan mendetailkan dengan kita kita buka definisinya luas pelapor itu untuk kalau tujuannya tadi untuk melakukan deteksi kecurangan gitu Bu. Eh, Kalau mungkin penekanannya lebih stressingnya mungkin lebih akan banyak manfaatnya mungkin kalau penekanan awal itu ke internal. Internal Bu. Karena yang paham proses bisnisnya, kejadian di organisasi itu kan pegawai atau pihak Apa? internal. Tapi eh, menurut saya tetap pada akhirnya setelah pihak internalnya
punya pemahaman terhadap fraud dan mau berperan serta atau sudah tercipta budaya anti korupsi, tetap harus menyasar ke pihak eksternal karena mereka harus kalau terjadi kecurangan kan harus ada partner nih. Ya. Bisa aja nggak hanya di internal perusahaan kan, di internal organisasi, tapi bekerja sama dengan pihak luar organisasi. Baik Bu. Mungkin kalau kita bisa pakai contoh kasus Bu ya. Kalau kemarin itu mungkin seperti yang Bu Diani jelaskan tadi, eh, mungkin masih ingat ya rekan-rekan dulu apa cicak versus buaya itu ya. Pak Susno Duaji itu kan Oh, beliau pernah menggunakan saluran eksternal ya. Beliau tidak menggunakan saluran di internal kepolisiannya, tapi kemudian dia memilih menggunakan saluran eksternal ke APH itu mungkin sebagai contoh tadi Bu ya penjelasan Bu Diani ketika melaporkan suatu apa namanya kondisi penyimpangan itu sebenarnya banyak saluran yang bisa digunakan jika kita melihat dari sisi internal itu belum bisa itu kemudian ada alternatif saluran lain seperti itu Bu ya mungkin ya. iya. Berarti kalau di kasus Pak Susno itu, berarti yang diadukan itu kan levelnya sudah di top di Lebih atas senior ya, Bu ya. ya udah senior sehingga dia kalau sudah melaporkan tapi kalau tidak salah kan tidak progresnya nggak sesuai dengan Iya. harapan, kemudian diungkapkan ke APH. Ya. Itu mungkin memang whistleblower system itu diharapkan kita tidak terlalu terpaku kepada definisi ya. Jadi ketika nanti implementasinya memang mana yang kira-kira bisa untuk mendeteksi kecurangan itu ya dan bisa dari internal dari kita atau mungkin menggunakan saluran lain yang tersedia. Tapi kalau WBS itu tetap sebenarnya Internal Bu ya. internet. Untuk perbaikan soalnya Bu ya. Ya. Oke. Baik mungkin kalau terkait ketika melakukan survei Bu, ketika melakukan survei implementasi WBS, apakah ada ditangkap apa Bu istilahnya fenomena dilema di tingkat pegawai gitu Bu? Misal apa sih pertimbangan mereka selain pertimbangan keamanan Bu ya? Apakah dilema-dilema apa sih yang ditangkap oleh pegawai? Misal ini organisasi adalah tempat saya untuk sumber utama penafkahan sehingga ada rasa keengganan untuk melaporkan karena dia tahu sih ketika dilaporkan ini akan berdampak ke laba perusahaan kah atau terkait kinerja organisasi. Apakah ada semacam fenomena tersebut Bu, ketika dilakukan survei tentang dilema yang dihadapi oleh pegawai gitu Bu? Hmm, seingat saya itu nggak ada sih Nggak Mas ada Bu ya? Ajis. Eh, yang kami tangkap lebih ke mereka nggak yakin terhadap perlindungan identitas mereka. Jadi Terkait identitas tadi berarti Bu ya? perlindungan dan nanti akhirnya takut ada sanksi atau Masih oke. ada perlakuan kaitannya mungkin dengan karir gitu kan. Berarti lebih ke mengkhawatirkan apa tindakan balasan ya atau Iya, retaliasi yang mungkin akan mereka terima ketika mereka maju sebagai seorang whistleblower tadi Bu ya. iya, Oke. Nah mungkin eh ada istilah lain juga ya, ada istilah informan, ada istilah justice kolaborator, ada istilah whistleblower. Itu sebenarnya beririsan atau atau aktor yang berbeda sebenarnya itu Bu? itu kalau misalnya kalau kita lihat kalau whistleblower itu mungkin beririsan ya, karena whistleblower itu ada beberapa referensi sih, ada yang menyatakan itu berbeda, ada yang menyatakan itu bisa beririsan. Karena whistleblower itu kan bisa orang yang tidak terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejadian kecurangan, tapi bisa saja dia merupakan bagian itu. Tapi kalau misalnya dia bagian dari uh, pelanggaran,
dan kemudian melapor, itu kan jatuhnya ke justice Justice kolaborator Bu kolaborator ya. ya. Dan itu biasanya kan mereka ada kemungkinan akan mendapatkan Keringanan. keringanan. Iya Bu, betul Bu. Mungkin kalau eh ini referensi kasus kita masih lama nih Bu ya. Mungkin kalau masih ingat dulu ada kasusnya apa? ASEAN Agri itu ya. Salah satunya itu kan Itu pajak eh, ya. pajak tuh ya. Kalau nggak salah namanya siapa? Saya lupa namanya. Jadi seingat saya awalnya dia itu melakukan penggalapan di perusahaannya, tapi ketika kemudian dilakukan tindakan hukum kepada pelapor ini, dia melaporkan adanya penggelapan pajak di perusahaannya. Nah, kalau nggak salah sih dia akhirnya diposisikan sebagai justice kolaborator di situ ya. Jadi awalnya sebagai whistleblower, tapi karena dia juga terlibat di situ dalam ada tindakan penyimpangan dilakukan, itu mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa googling. Seingat saya sih dia akhirnya sebagai justice kolaborator. Oke, baik Bu, kalau coba kita kaitkan dengan apa ya, mungkin SPIP ini Bu ya. Sebenarnya dari whistleblowing ini, dari sistemnya ini posisinya apakah tersendiri di luar gitu Bu, atau dia bagian dari informasi dan komunikasi ini Bu, terkait letak dari whistleblowing system ini Bu. Kalau dikaitkan dengan SPIP, sebenarnya mungkin kita kaitkan juga dengan pengendalian kecurangan ya. Oke. Bahwa pengendalian kecurangan itu bukan sesuatu yang terpisah dari SPIP, tapi sebenarnya memperkuat pengendalian yang ada. Mungkin tadi kalau Mas Anjas eh, kaitkan dengan unsur SPIP, mungkin bisa ke informasi Informasi dan komunikasi. komunikasi ya, bahwa organisasi menerima eh, informasi tersebut, mengelolanya, dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya eh, ke pihak pelapor gitu. Berarti memang kalau dari pendekatannya masih unsur SPIP ini, eh, whistleblowing system ini memang dia tidak berasal dari kegiatan pengendalian situ Bu ya, karena ini munculnya di luar dari proses yang kegiatan pengendalian yang ada, yang karena dirasa tidak terdeteksi maka orang tersebut kemudian langsung saya lompat ke unsur informasi tadi Bu ya, untuk melaporkan eh, dugaan atau red flag lah istilahnya yang dia dia lihat gitu Bu ya. Oh, kalau dibilang sendiri juga enggak Enggak ya. ya Bu ya. Enggak bisa. Karena kalau untuk membangun WBS itu kita lihat unsurnya kan juga ada, em, tadi ada peraturan, ada manusianya. Berarti kan yang dibangun dulu itu sebenarnya lingkungan pengendalian juga. Berarti kan ada kaitannya juga dengan lingkungan pengendalian kan. Iya. Jadi menurut saya nggak cuman kalau tadi terpisah di luar pengendalian yang ada, mungkin dia apa istilahnya ya, memperkuat, karena tadi misalnya orang bisa mengadukan terhadap pelanggaran apa kejadian-kejadian bisa terkait pelayanan. Tapi jika kemudian pelayanannya terkait kecurangan, itu kan akhirnya jatuhnya ke bisa ke WBS ya. Gitu. Tapi kalau dibilang tersendiri atau enggak itu ya? Gimana Mas aja? Tersendiri atau enggak? Atau bisa dikategorikan apa itu Bu? Wirausaha enggak ya? Wirausaha suatu sistem pengendalian ya, karena dia merasa yang ada nggak berjalan, dia mengusahakan sendiri cara untuk mendeteksinya itu Bu. Oh iya, kalau maksudnya bangunan sistem yang dibangun itu ya. Iya. Dia rasa Tapi kalau rumah besarnya menurut saya kan tetap tetap SPIP PIP Bu kan ya. Oke. pengendalian. Jadi memang seperti penjelasan Bu Diani tadi, untuk WBS ini walaupun fokusnya terkait integritas tentang penyimpangan masih dalam koridor SPIP Bu ya. Iya, pasti. Jadi ketika kita memperkuat eh, WBS kita, secara nggak langsung pun kita juga memperkuat SPIP Bu ya. Yang akhirnya pun nanti kalau sekarang kan ada indeks ya, itu tentunya akan berdampak ke levelnya juga Bu ya, untuk SPIP itu.
Oh, maksudnya nanti kaitannya dengan pada saat suatu organisasi membangun WBS bisa memperkuat indeks Iya, SPIP. bisa seperti itu nggak Bu kira-kira? Oh, bisa sih, Bisa Bu ya? bisa. Karena kalau kita lihat sekarang kalau dikaitkan dengan SPIP terintegrasi itu kan memang ada tiga ya, ada SPIP, MRI dan Iya, PK. IEPK. Nah, WBS itu salah satu indikator yang dinilai di IEPK. Iya, PK. Jadi pada saat suatu organisasi membangun WBS dan itu kan tidak dinilai tidak hanya kebijakan tapi sampai ke implementasinya itu akan bisa mengungkit nilai IPK dan akan berpengaruh ke nilai SPIP-nya. SPP. Oke, baik Bu. Jadi seperti penjelasan Bu Diani tadi ya, ini secara tidak langsung pun nanti kita akan memperkuat SPIP kita ya. Walaupun mungkin kalau bisa kita lihat dari penugasan kita selama ini, memang perhatian terhadap saluran pengaduan ini cenderung porsinya stagnan Bu ya. Karena kalau kita lihat kayak tadi Bu Diani sempat menjumpai ada saluran pengaduan yang sama sekali nggak digunakan ya. Terus juga dilihat dari eh, user friendly-nya suatu sistem WPS ini pun kadang-kadang hanya menyediakan versi internet mungkin. Kalau versi WhatsApp-nya sudah dicoba di telepon pun tidak ada respon ya. Jadi memang dengan melihat WPS sebagai bagian yang untuk memperkuat SPIP, nanti mungkin diharapkan kita sebagai APIP juga bisa mendorong untuk ke organisasi untuk memberikan perhatian terhadap penguatan whistleblowing ya. Seperti kita ketahui tadi di awal juga sudah dijelaskan karena justru dalam upaya untuk mendeteksi fraud dari informasi dari whistleblowing inilah yang paling besar Bu ya. Iya, kalau tidak salah eh, survei ACV terakhir ACV ya itu ya. bahwa keberhasilan pengungkapan fraud dari WBS itu sampai ke angka 40. 40% ya. Iya. Ya betul Bu, itu kalau dari tahun ke tahun ratanya memang selalu ya yang paling besar dan di kisaran 40 Bu ya. Mhm. Itu membuktikan memang bahwa sebenarnya itulah yang harus kita perkuat, eh, selain kita juga memperkuat kemarin dari sisi penilaian risiko kecurangan, dari sisi AI-nya sendiri, dari sisi kita jenis penugasannya, yang just whistleblowing system inilah yang juga perlu dapat perhatian. Nah, kalau kemudian nanti ingin mengembangkan sistem whistleblowing ini, Bu, sebenarnya ada nggak sih, Bu, prasyarat apa ya dasar lah untuk bisa dikatakan sebagai sistem itu minimal ada unsur apa saja sih Bu? Apakah kemudian kalau bicara karena bicaranya sistem harus ada aplikasi gitu Bu, harus web based atau sebenarnya eh, manual pun itu sebenarnya sudah bisa dikatakan sistem gitu Bu? Eh, Berarti kalau kita bicara sistem ada serangkaian ya, rangkaian kegiatan gitu ya, rangkaian proses yang harus dilalui. Nah, mungkin kalau WBS yang pertama tentu harus ada Salurannya mungkin Pak. salurannya. Kalau saya tetap awalnya kebijakan Oh, kebijakan Bu ya. kebijakannya dulu. Di kebijakan itu pasti diatur saluran pengaduannya, terus strukturnya, siapa yang akan mengelola pengaduan yang diterima, terus apa yang bisa disampaikan, disampaikan di web, di saluran pengaduan, kemudian eh, harus ada juga tindakan aturan mengenai apa yang harus dilakukan terhadap pengaduan yang diterima, kemudian sampai bagaimana pelaporannya. Jadi itu semua diatur dan itu menurut saya udah bisa disebut sistem. Sistem Bu ya. Ya. Jadi memang paradigmanya jangan namanya sistem tuh harus aplikasi, tapi Iya, juga dilihat secara kebijakannya iya, ada nggak gitu Bu ya. betul. Dan kalau misalnya di kebijakannya baru misalnya membangun sistem secara idealnya kan memang baik kalau zaman sekarang kan sudah pakai by system ya elektronik. Tapi kalau misalnya itu butuh
cost-nya mahal, atau misalnya gini ya, kita kasih contoh mungkin di suatu Pemda. Kalau Pemda kan biasanya pengaduan itu, struktur pengaduannya kan dikelola oleh inspektorat. Orang. Karena inspektorat memang punya akses langsung ke bupati, pimpinan daerah, dan kemudian di OPD-OPD apakah perlu dibangun sistem yang juga otomatisasi atau secara elektronik, mungkin itu harus dievaluasi lagi cost-nya berapa, dan mungkin kalau untuk tingkat APD cukup dengan eh, sistem yang sederhana, bahkan kalaupun manual atau istilahnya itu eh, manual atau apa ya, eh, secara lisan, Tulisan. kemudian diatur bagaimana kemudian pihak yang menerima pengaduan itu menindaklanjuti pengaduan, sampai kemudian bagaimana dia mendapat feedback lagi, itu menurut saya udah bisa dianggap suatu Sistem Bu. sistem. Eh, Juga terkait dengan Kalau Mas Anju setuju nggak? Kan tadi saya bilang sistem. Karena logika, karena mungkin kalau sistem orang berpikir apa sih, secara apa namanya? harus web based itu Bu ya atau aplikasi ya. Teknologi Ya. gitu. Gimana kalau yang tadi saya bilang sistem? Ya kalau aplikasi itu kan sebenarnya alat bantunya Bu Iya, ya. Sistem itu kan ada input, ada proses, ada output ya. Sepanjang ketiga hal tersebut itu sudah bisa didefinisikan oleh organisasi. Tadi seperti Bu Dani bilang sudah ada kebijakan yang kemudian apa sih inputnya, hmm, apa sih prosesnya dan outputnya itu sebenarnya sudah cukup untuk dikatakan sebuah sistem karena eh, kita katakan sistem karena eh, rangkaiannya sudah jelas hmm. apa yang harus dilakukan ketika ada input Informasi. informasi penyimpangan, tindakan yang dilakukan setelahnya itu apa sudah didefinisikan. Jadi Hmm, sepanjang organisasi itu sudah bisa mengatur, misal apakah kondisi yang dilaporkan itu melanggar aturan, jika iya akan dilanjutkan ke tahapan apa, jika tidak akan dilanjutkan seperti apa itu prasyarat dan sistem kayaknya Bu ya. ya, Dan juga dalam bicara sistem whistleblowing ini eh, kita juga harus menyediakan suatu feedback kepada pelapor mungkin Bu ya. iya, Jadi pelapor itu tahu apa perkembangan dari kasus misalnya yang dia laporkan sehingga sehingga so jikapun itu tidak terbukti pelapor itu terinformasi gitu Bu ya. iya. Karena Itu makanya yang diharapkan tadi, eh, kalau budaya anti korupsinya sudah bagus ya, orang mau melapor, dan nanti nggak anonim lagi gitu, anonim ya. sehingga hasilnya itu bisa diinformasikan gitu. Baik. Dan mungkin terkait ya tadi untuk sistem ini berjalan kan harus ada pelaporannya, harus ada kepedulian. Nah, mungkin kalau kita kan ini kebanyakan ASN ya. Sebenarnya kalau ASN itu secara tanggung jawab profesi itu memang sudah diatur Bu ya, kalau nggak salah di PP nomor 53 itu. Bahwa memang kita ada kewajiban untuk ini saya sambil baca ya Bapak Ibu karena nggak hafal saya. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Jadi memang setelah sistem itu disediakan, maka kewajiban kita lah untuk kemudian menggunakan sistem tersebut. Dan dengan bekal tadi, seperti sudah dijelaskan, sudah adanya kebijakan, sudah adanya kondisi-kondisi apa yang diatur untuk kemudian dilaporkan, itu bisa menjadi dukungan kompetensi kita untuk menemukanali kondisi apa yang harus harus dilaporkan. Mungkin ini kalau dari waktu sudah 1 jam nih Bu ya. Mungkin kita bisa break dulu sambil kita menginventarisir sudah ada pertanyaan dari rekan-rekan komunitas Anindya Cita. Mungkin kita bisa break dulu. Kita akan kembali lagi setelah eh, hiburan berikut ini. Terima kasih.
Baik, kita kembali lagi, Bapak Ibu, untuk melanjutkan diskusi kita. Eh, ini tadi kami lihat dari chat Zoom sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin tadi pertanyaan yang akan kami coba jawab pertama tadi terkait bagaimana menilai atau mengevaluasi whistleblowing system ya, sudah efektif atau belum mungkin. Nah, mungkin ini ada beberapa indikator ya Bapak Ibu yang bisa dipakai untuk melihat apakah whistleblowing system itu berjalan. Pertama, apakah ada perubahan positif sebagai dampak dari kebijakan whistleblowing system ini? Nah, perubahan positif ini seperti apa sih? Mungkin kalau ingin lebih dijelaskan, ya misal dengan adanya whistleblowing system, ini dari indikator-indikator kinerja mungkin ya, atau mungkin dari indikator-indikator kalau perusahaan tingkat kepuasan pelanggan itu apakah ada perubahan. Jadi yang pertama, apakah ada perubahan positif sebagai dampak dari kebijakan whistleblowing yang sebelumnya itu tidak tercapai. Nah, kemudian juga kira-kira apakah seluruh pengaduan itu sudah ditindaklanjuti ya? Mungkin dilihat untuk melihat apakah whistleblowing system ini efektif atau tidak. Misal dari 10 pengaduan itu sudah berhasil ditindaklanjuti 9. Apakah dengan menindaklanjuti 9 dari 10 pengaduan itu sudah efektif? Itu kan baru apa ya indikator outputnya ya. Tapi kemudian kita lihat eh, apakah kondisi penyimpangan tadi yang dilaporkan sudah bisa ditindaklanjuti entah dalam bentuk audit, entah dalam bentuk sanksi disiplin atau jadi lebih ke tindak lanjutnya Bapak Ibu terkait bagaimana kita mengevaluasi efektivitas sistem whistleblowing ya. Ya mungkin eh, sederhananya apakah ada perubahan yang positif Bu ya setelah ada sistem whistleblowing ini. Mungkin ada tambahan Bu Deni. Ya mungkin kalau kita mau melakukan evaluasi di awal pada saat membangun sistem itu kita tetapkan dulu ya apa yang akan nanti kita gunakan sebagai indikator untuk melihat efektivitasnya. Mungkin gitu Mas Anjas, ditetapkan dulu di awal terus baru pada saat kita evaluasi misalnya tadi apakah ada perubahan positif di misalnya apakah ada muncul kepedulian, Iya. kemudian dilihat dari apa pelanggaran gitu ya yang dilaporkan. Baik, jadi memang di awal harus eh, sebenarnya ada ini lanjutan dari penilaian risiko kecurangan kemarin Bu ya. Kira-kira risiko apa yang memang mitigasinya itu bisa diambil dari saluran pengaduan dan ketika saluran pengaduan itu sudah dilakukan, apakah skor risikonya kemudian turun gitu Bu ya? Itu bisa juga nanti bisa digunakan sebagai parameter apakah sistem whistleblowing kita ini sudah efektif atau belum. Oke, mungkin dari jawaban itu ada yang masih merasa kurang pas Pak atau mungkin ada pendapat lain terkait bagaimana kita mengukur efektivitas dari whistleblowing. Kami persilakan Pak untuk raise hand atau untuk sharing terkait pengalaman penerapan sistem whistleblowing ya. Ini ada nih Mas Anjas, dipersilakan mungkin ada Pak Hari. Pak Hari. Baik, Eh, Pak Hari dari gimana ya? Oh, dari BPKP juga ya. PKP. Silakan Pak Hari, mungkin ada yang mau di-sharing kepada kami terkait implementasi WBS ya. Sudah disediakan, namun sulit membedakannya ada skeptisme atau pesimis. Mungkin Pak Hari secara langsung bisa berbagi kepada kita.
Silakan. Ya, Aduh. Ya saya deh. coba suara saya cukup jelas ya. Cukup Pak. Enggak, Silakan kebetulan di Pak. layar monitor saya juga ada sedikit trouble sehingga saya juga nggak bisa lihat langsung posisi. Ya, terima kasih dari narasumber dan host yang menyelenggarakan ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua buat seluruh pemerhati pembelajar akuntansi forensik investigasi yang terkait untuk pembelajaran juga kita semua. Saya sebenarnya untuk WBS yang ada kan kita semua tahu bahwa data statistik itu kasus-kasus besar itu WBS. Tapi masalahnya sejauh mana efektivitas WBS untuk penyelesaian di masing-masing OPD atau suatu Pemda atau mungkin suatu kementerian. Tapi yang saya pointer sebenarnya itu tadi kan tadi ya dari narasumber tadi menyampaikan sulit untuk kalau menurut saya memang sulit membedakan apakah WBS efektif sudah berjalan efektif karena kita harus punya ukuran pembanding sebelum dan sesudah kita terapkan suatu sistem ya. Kalau yang bisa saya coba sharing sebenarnya sejauh yang mau kita bangun ini sebenarnya hanya menghamburkan infrastruktur, SDM, anggaran, dengan pengembangan yang mungkin canggih, tapi artinya begini, sistem yang ada sebenarnya bagus, tapi admin atau yang jaga itu misalnya hanya satu pihak atau misalnya orangnya bupati. Artinya pengaduan yang tujuannya untuk mengadukan pihak penguasa lah, pimpinan atau penguasa, kan pasti ke filter dia. Dia ngadukan sesuatu yang terkait mungkin orangnya bupati atau terkait ya kalau yang mungkin populer salah satu kader atau mungkin simpatisan, nah itu kan pasti kan terfilter sebelum terproses pasti biasanya udah terfilter. Jadi sebelum untuk sampai efektivitasnya gimana kita bisa ngukur, memang kita nggak bisa instan itu. Karena kita juga nggak yakin nih, nggak ada yang ngadu nih, berarti nggak ada korupsi, nggak ada pejabat atau yang berbuat curang. Bukan kan kita nggak pasti nggak berani nyimpulkan itu, nggak ada yang ngadu berarti. Nah efektifnya gimana BPS yang kita sistem, yang kita bangun sistemnya? Ya memang yang sepengetahuan saya sebatas ini ya paling nggak udah cukup untuk menakut-nakuti ya. Yang penting kita informasikan ke masyarakat atau seluruh ASN, itu kita harus terbuka. Ini loh perlakuan kami atas WBS itu SOP-nya seperti ini. Admin yang filter, yang menindaklanjuti itu memang nggak boleh terlalu banyak orang memang WBS kalau kerahasiaan pelapor kan juga nanti akan orang, oh ini begitu membaca loh SOP prosedurnya kok detail orang-orangnya banyak yang nangani nih. Tapi di sisi lain kita perlu cross check. Artinya cross check itu jangan sampai hanya dikuasai satu orang, satu admin. Itu juga ya itu tadi ada konflik kepentingan yang terkait penguasa. Akhirnya ya mental ya, artinya mental itu pasti udah terfilter. Biasanya kalau kami ditanya, Pak ini yang jaga admin pengaduan filter pertama sebaiknya siapa? Yang jelas kalau terkait kompetensi untuk di Pemda kan inspektorat dan mungkin juga sekda bagian hukum itu juga paling nggak minimal mungkin eselon 3-nya ya atau ya sebaiknya eselon 2 lebih bagus, tapi kerahasiaan itu harus ditegaskan dalam transparansi penyampaian informasi WBS yang kami bangun adalah ini. Jadi masyarakat publik atau ASN internal itu tahu saya lapor aman, saya lapor yakin ditindaklanjuti. Nah, itu mungkin kalau kita udah startnya udah transparan dalam arti jadi masyarakat tahu seandainya saya ngadu apa sih gambarannya nanti yang akan ditindaklanjuti sejauh mana, itu mungkin sementara pointer yang bisa
saya sampaikan untuk menambah sekedar. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman, apalagi yang dari teman-teman inspektorat, saya lihat juga cukup banyak itu yang paling tahu kondisi di lapangan ya. Kalau kami intern BPKP kayaknya memang yang WBS tuh termasuk mungkin jarang kali ya. Kayak tadi begitu, oh, jarang berarti apa? Nggak ada kecurangan. Nah kan kita nggak bisa langsung nyimpulkan nggak ada yang lapor berarti nggak ada kecurangan. Karena mungkin seperti itu tadi, ada yang karena sungkan, ada karena yang takut, bisa juga karena mungkin tertoleransi lah. Wah, kesalahan itu biasa. Nah, mindset seperti itu kan juga salah satu apa kendala ya tadi dalam yang disampaikan dari narasumber, sejauh mana kepedulian seluruh pegawai ya, seluruh ASN tersebut terhadap budaya anti korupsi. Mungkin sementara itu sekedar ya menambah sharing bareng, membangun sistem yang efektif di Pemda ya, tidak bisa sederhananya oh disediakan infrastruktur bagus, aplikasi canggih, tapi yang menurut saya yang penting penjelasan ke masyarakat ini loh, seandainya Anda mengadu perlakuan ini dan benar-benar diharapkan. Jadi Pemda itu menegaskan, kami mengharapkan pengaduan saudara untuk apa, menjaga kredibilitas atau integritas atau reputasi instansi kami, atau mungkin pemerintah kita bersama atau Pemda bersama, atau dalam tingkat OPD mungkin dalam satker kita bersama. Mungkin itu tambahan yang bisa saya untuk apa sharing masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Tadi poin yang kami tangkap tadi, pertama memang masih adanya budaya permisif tadi Pak ya, yang memang mau nggak mau itu harus masih kita akui ada di organisasi, sehingga walaupun sudah dibuat sistem atau investasi di pembuatan aplikasi, sudah ada pembuatan unit tersendiri, penambahan SDM, tapi kadang-kadang itu tidak termanfaatkan karena tadi mungkin masih adanya toleransi atau permisif yang menjadi budaya di organisasi tersebut. Dan kedua, memang tadi yang saya tangkap dari Pak Hari yaitu terkait eh, diperlukannya istilahnya apa ya Pak, tone of the top ya mungkin ya. Jadi penegasan dari pimpinan entah atau dari eh, pengambil keputusan bahwa WBS ini digunakan atau dimonitor, sehingga eh, se- keberadaannya itu selalu diingatkan dalam setiap kesempatan ketika dengan masyarakat ataupun dengan pegawai, untuk memaksimalkan pemanfaatan WBS tersebut. Mungkin ada tambahan Pak Budiani? Mungkin berarti yang juga menjadi PR berarti bagaimana masyarakat secara umum tahu kegiatan-kegiatan apa perilaku yang melanggar peraturan dan tahu bagaimana mereka melaporkan hal tersebut. Tadi kalau disampaikan Mas Anjas, mulai tugas itu berarti kan dimulai tone of the top, sangat mewarnai suatu organisasi. Kalau kita bicara Pemda berarti kan akan mewarnai bagaimana kemudian organisasi atau orang-orang yang berada di bawahnya. Jadi mungkin itu tidak hanya di yang banyak dari hasil evaluasi kita kan, salah satu catatannya pada atau terkait dengan sikap atau perilaku anti korupsi itu, eh, catatannya adalah penilaian yang ada, pimpinan atau top of the top itu cenderung hadir di seremoni. Iya. Secara seremoni mereka ada, tapi bagaimana implementasinya atau bagaimana mereka terkait langsung dengan kegiatan-kegiatan itu yang tidak terlihat gitu. Nah mungkin tadi kenapa orang nggak mau mengadu, balik lagi itu harus PR bagaimana menciptakan budaya itu Pak Hari. Memang tugas kita semua ya Pak. Termasuk tadi bagaimana kalau misalnya yang diaduin itu ternyata tone of the top gitu ya. Itu kan dari awal itu sebenarnya pada saat
membuat kebijakan terkait dengan BBS itu mungkin harus sudah didiskusikan atau diatur bagaimana kalau misalnya yang diadukan adalah yang atau yang dilaporkan adalah one of the top gitu. Mungkin gitu Mas aja. Baik, tadi mungkin juga dari penjelasan atau sharing Pak Ari berarti sebenarnya ketika mengevaluasi whistleblowing system itu ada indikator yang bisa kita pakai tadi Pak. Berarti kalau kayak Pak Ari bilang tadi istilahnya kan ada apa namanya viral ya, diviralkan dulu baru kemudian itu ditindaklanjuti. Berarti ketika ada suatu kalau kita misal kita ketika kita mengevaluasi kok kenapa pengaduan masalah itu malah lebih banyak diperoleh dari whistleblowing system yang eksternal, kenapa kok nggak pakai internal itu mungkin bisa jadi salah satu indikator Bu ya. Iya, berarti kenapa lebih percaya itu Ya, diviralkan dulu? Berarti kan yang sistem yang dibangun eh, belum menimbulkan kepercayaan ya dari si pelapor gitu. Karena ya, kalau misalnya mereka melapor tapi kemudian nggak nggak ditindaklanjuti juga gitu kan. Akhirnya mencari media alternatif. lain ya. Iya. Ya itu Pak, makasih Pak Eri sharingnya tadi itu bisa juga digunakan sebagai indikator evaluasi nanti ya. Kita bandingkan kira-kira dari masalah tersebut sumbernya dari internal kah atau malah dari eksternal. Jika memang itu sumbernya ternyata dari eksternal berarti perlu ada yang tidak berjalan di sistem BPS kita. Ya. Mungkin kami beri kesempatan lagi Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya untuk langsung bertanya, kami persilahkan. Di pertanyaan sebelumnya tadi ya. Kalau ada yang mau berbagi terkait mungkin dari rekan-rekan inspektorat, seberapa sering sih kalau diproporsionalkan Pak ya, diproporsikan penugasan yang sifatnya dari pengaduan Pak mungkin kalau mau berbagi dan bagaimana eh, kerumitan menindaklanjuti suatu penugasan pengaduan mungkin Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Anindito dari Spektorat apa nih? Dari PSN ya. Saya tertarik dengan pembahasan dari terkait kondisi di mana ketika terlapor adalah pihak top manajemen sampai sejauh mana SOP kebijakan mengatur terkait hal ini. Kemudian apa pendapat Bapak Ibu terkait penghargaan atau reward terhadap pelapor ya? Saya jawab dari yang gampang dulu mungkin Bu ya. Apa? Kalau yang nomor dua ini setuju Pak, namanya pengharga. Memang karena ini adalah suatu tindakan yang beresiko kan, itu jelas jelas dia ngambil resiko untuk maju sebagai whistleblower. Dan apakah dari tindakan tersebut dia pantas diberi penghargaan? Tentu kalau saya setuju Pak untuk tidak karena eh, dalam konteks deteksi dini di pengendalian korupsi ini kan memang juga bagian dari metodenya ya. Ibaratnya kalau hitung-hitungan cost and benefit daripada dilakukan eh, evaluasi atau monitoring ketika WBS itu jalan kan sebenarnya cukup menghemat biaya itu ya. Jadi kalau menurut saya apakah penghargaan itu reward eh, itu bisa diberikan, bisa saya setuju begitu. Terus kemudian apakah dalam bentuk uang atau barang, eh, menurut saya kalaupun itu diberikan dalam bentuk uang karena itu sudah diatur kriterianya ya sudah disepakati tadi kayak Bu Diani bilang dari awal sudah ada kebijakannya bahwa ketika eh, berani untuk melaporkan tapi dengan catatan eh, bukan fitnah ya. Nanti kita harus bedakan dulu. Jadi memang adanya penyimpangan tapi bukan bukan fitnah itu menurut saya jika sudah disepakati dituangkan dalam suatu kebijakan untuk kemudian diberikan reward baik berupa uang atau barang itu eh, bagian yang konstruktif kalau menurut saya. Memang melapor itu kan destruktif ya, mengganggu proses bisnis yang ada ya.
Tapi bagaimana hal yang destruktif tadi itu dikelola sehingga bermanfaat atau konstruktif. Nah, kalau memang cost-nya itu dalam bentuk penghargaan atau reward, saya kira itu bisa bisa diterima ya. Mungkin Prakteknya kan memang eh, di peraturan yang saya tahu di BPKP, di kebijakan kita itu memang sudah diatur. sudah diatur Bu ya. Ya, ada Oke. penghargaan terhadap yang melaporkan Eh, di peraturannya. Baik Pak, jadi ada tambahan tadi Pak Anindito memang di BPKP pun sudah diatur ya terkait penghargaan. Tapi dalam bentuk uang Bu ya atau Saya lupa, nanti harus saya yang cari jelas ada lagi. penghargaannya Pak, Iya, tapi dalam bentuknya apa mungkin nanti kami cek lagi ya. Takutnya nanti informasinya eh, kurang pas. Kemudian pertanyaan pertamanya tadi eh, terkait kondisi di mana penyimpangan itu dilakukan oleh pihak top manajemen ya. Nah, memang di sini nanti ke petugas BPS ya atau mungkin admin di sinilah yang harus memilah ya ketika informasi penyimpangan itu pihak terkaitnya misal eh, kepala dinas ya, berarti kondisi tersebut dilaporkannya ke pengambil keputusan yang lebih tinggi seperti harusnya Bu ya. Apakah nanti bisa langsung ke pihak bupati seperti itu? Ya tentunya kita tidak bisa ya pendekatan sederhananya adalah kondisi tersebut kita laporkan ke satu level di atasnya seperti itu. Eh, Kalau dari standar audit kita sebagai auditor internal pun eh, kewajiban kita kita menemukan fraud itu kan melaporkan ke eh, pengambil keputusan ya, tapi masih dalam lingkup satu satu organisasi. Jadi ketika pihak top manajemen ya kita cari level satu level di atasnya itu eh, apakah bupati atau wali kota seperti itu. Ada tambahan mungkin Bu? eh, tadi kan mungkin tambahannya sejauh mana SOP kebijakan bisa mengatur terkait hal tersebut. Menurut saya bisa diatur, kemudian tentu aturan atau SOP yang dibuat itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan misalnya gitu kan. Jadi kalau memang misalnya top manajemen yang melakukan, kemudian eh, di atasnya nggak ada lagi nih ke siapa Ya. harus laporkan. Nah itu semestinya bisa diatur di SOP dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan perundang-undangan. Gitu mungkin. Oke. Baik Bu. Eh, Mungkin ini kami juga tadi sambil googling Pak terkait bagaimana menilai efektivitas whistleblowing system ya. Memang kalau dari Permenpan RB-nya ini eh, ada 3 indikator ya yang dipakai Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 itu di halaman 26 Bapak Ibu kalau mau sambil mungkin browsing. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi unit kerja telah menerapkan. Jadi pertama sudah diterapkan dulu atau belum, kemudian unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan, yang terakhir yang ketiga adalah telah ditindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan tersebut. Jadi memang itu eh, 3 indikator ya yang diatur dalam Permenpan RB. Tapi memang kalau kami lihat dari Permenpan ini tidak secara detail mengatur pedoman bagaimana menerapkannya di WPS-nya. Tapi di sini lebih ke indikator yang diukur. Mungkin silakan Bapak Ibu jika ingin menanggapi. Sila, Itu ada. ada dari Pak Hari tadi, Pak apa nih? Mungkin ke Pak Lodovikus dulu ya. Dipersilakan Pak, Pak Lodovikus. Baik, terima kasih Pak. Bisa dengar suara saya? Jelas Pak. Siapa? Terima kasih Pak. Ya, saya dari Inspektorat Daerah Kabupaten ND Pak. Memang selama ini di Inspektorat kami masih pengaduan itu secara manual Pak. Dimasukin kotak-kotak ini pengaduan itu Pak. Memang untuk membangun sistem flow system ini belum Pak. Mungkin ini berkaitan dengan ketersediaan dana Pak. Tapi bagaimana Pak kalau seandainya proses kalau di Pemda itu Pak,
kita buat sistem pengaduan secara online, Pak. Memang kalau secara manual orang tuh takut, Pak, untuk melapor. Tapi secara sistem itu orang bisa, Pak. Kalau ada aplikasi pengaduan, mereka bisa lakukan pengaduan, Pak. Dan kerahasiaannya dijaga. Apalagi kalau pelapor itu datang dari PNS, Pak. Takutnya juga kan lebih banyak tahu data kecurangan itu berapa PNS atau pemerhati kan bisa sampaikan ke situ, Pak. Yang takutnya itu, Pak, para PNS kan takut lapor, Pak. Nah, ini berkaitan dengan mereka juga. Mungkin ada hal-hal yang berkait dengan itu juga, Pak. Sehingga kalau ada dengan sistem flowing system ini, saya kira pengaduan ini bisa berjalan dan paling kurang kita identifikasikan pengaduan ini apakah sudah memenuhi syarat-syarat tidak, Pak, untuk kita tanggapi. Minimal ada kriteria-kriteria kecukupan data yang kita bisa. Bagaimana Pak kalau mengembangkan di daerah-daerah di Pemda-Pemda di NTT ini? Rata-rata belum semua, Pak. Hanya provinsi saja yang saya lihat sudah. Bagaimana Pak Yanti, bagaimana kalau kita bangun sistem ini kerjasama dengan BPKP atau bagaimana Pak? Sehingga sistem ini bisa berjalan dan aturan-aturan yang terkait itu bisa juga dipersiapkan secara baik, Pak. Mungkin ada saran masukan Pak berkaitan ini untuk pengembangan di kabupaten, Pak, di Pemda, di Inspektorat Daerah. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan. Ya, baik, makasih Pak Lodovikus pertanyaannya. Jadi tadi yang kami tangkap Pak, nanti silakan dikoreksi Pak kalau tadi poinnya kurang pas. Jadi bagaimana dengan kondisi pemerintah daerah yang ada keterbatasan dana Pak ya untuk kemudian mengembangkan suatu sistem yang aman. Nah, aman ini terus dimulainya dari media atau saluran apa yang bisa dipakai gitu Pak ya dengan kondisi keterbatasan dana Pak. Eh, Data empiris kami belum punya sih Pak dari entah email, WhatsApp ataupun bertemu langsung misal itu apa metode yang dikatakan paling aman ya. Karena memang kalau bicara sistem informasi pasti konsekuensinya kan ke dana ya untuk kemudian kita mau menjaga keamanan informasi dari pelaporan tersebut. Tapi jika memang untuk memulai Pak untuk kemudian memiliki sistem pengaduan itu menurut kami pendekatan yang biasa digunakan adalah dengan email dahulu Pak. Nah, itu yang lazim digunakan. Nah, apakah kemudian email ini bisa apa ya, diyakini lebih aman dibandingkan dengan WhatsApp atau dibandingkan dengan bersurat langsung? Eh, Kami nggak punya hasil yang mendukung mana yang lebih aman tadi Pak sebenarnya. Tapi saran dari kami, jika memang untuk memulainya dengan keterbatasan dana bisa digunakan pendekatan email. Dan kemudian jika tadi kan dijelaskan di NTT baru ada di provinsi ya Pak. Nah tadi mungkin sedikit mengulang penjelasan Ibu Diani tadi untuk di tingkat daerah tidak kemudian setiap OPD ya harus memiliki saluran tersendiri yang misal dengan tingkat keamanan atau tingkat kapasitas yang eh, menengah misalnya gitu ya. Tapi dengan satu sistem yang terintegrasi yang ada di provinsi pun itu menurut kami sudah untuk kemudian bisa sebagai media deteksi dini itu sudah cukup untuk memulai Pak ya. Karena eh, karena kalau untuk menyediakan satu sistem sendiri dengan kriteria khusus yang dengan tingkat keamanan untuk satu OPD akan berbiaya besar tadi Pak ya. Mungkin ada tambahan Bu? Em, Mungkin saya balik ke bagaimana cara memilih yang bisa dibangun karena keterbatasan anggaran. Mungkin bisa dimulai dengan balik lagi survei lagi Mas Anjas. Maksudnya di survei misalnya jika eh, taruhlah Pemkab tadi ingin membangun suatu sistem WBS, apa yang menurut eh, pegawai itu yang paling aman? Apakah misalnya nanti SMS ataupun email? Nah, itu mungkin bisa digunakan dan
Balik lagi tidak mesti yang sistem yang dibangun itu suatu sistem yang canggih, tapi mungkin dengan mengatur bagaimana tadi kalau Mas Anjas bilang kan input, proses, outputnya jelas dan orang-orang yang ditempatkan itu bisa menunjukkan eh, independensi atau integritas mereka, itu menurut saya sudah cukup. Dan kalaupun nanti mau digabungkan dengan sistem yang ada di provinsinya itu bisa saja. Tapi kalau menurut saya yang paling yang dipilih itulah berdasarkan ada dasarnya kita menentukan pilihan yang akan ditetapkan oleh Pemkapnya. Gitu mungkin Pak tambahan. Baik. Tadi juga yang kami tangkap tadi pertanyaan dari Pak Ludovikus adalah terkait bagaimana kemudian jika ingin menerapkan ya terkait WBS itu apakah ada kriteria-kriterianya. eh untuk pedoman Pak seperti yang saya jelaskan tadi memang di Permenpan RP tidak mengatur secara detail bagaimana cara menerapkan apa namanya WBS ya pedomannya tapi mungkin di kami di BPKP itu bisa diakses Pak di kami punya pedoman whistleblowing itu nanti bisa dipakai Pak mungkin main ke BPKP perwakilan NTT ya nanti bisa diskusi dengan rekan-rekan perwakilan kami karena kami Dengan punya Pak Suyadi. oh ya dengan Pak Suyadi nanti bisa kami ada Pak di situ pedoman penerapan whistleblowingnya terus kemudian seperti kriteria-kriteria mana penyimpangan yang eh, itu membutuhkan penanganan yang masuk kategori WBS ya atau yang sebenarnya itu eh, lebih ke pelayanan. Nah, mungkin eh, ke pertanyaan selanjutnya mungkin Bu ya. Iya. Ini ada Pak Hari yang kembali resen Pak. Mungkin Pak Robi. Pak, ada yang resen lagi. So. Tadi ada Pak Robi. Udah nggak resen ya? Oh iya. Ini dari Ibu Martina ya. Dari Provinsi Bengkulu, Bu Martina. Ada kasus pengaduan di mana pelapor merupakan seorang ASN yang mengadukan dugaan pungli pada salah satu layanan publik. Karena yang dilaporkan melibatkan oknum di kepolisian, pelapor merasa ada pressure yang sudah akan berdampak pada pekerjaannya sebagai PNS. Adakah mekanisme melindungi pelapor pada kasus seperti ini? Wah. Baik, memang kalau perlindungan kita akan larinya ke LPSK ya Bapak Ibu ya. LPSK ya. Nah di LPSK sendiri itu nanti bisa kalau sepengetahuan kami Bu di LPSK memang istilahnya pelapor. Kalau di badan badan peraturannya itu nggak ada istilah whistleblower ya. Ada kemudian istilah whistleblowernya itu di penjelasannya itu Bu. Jadi memang hanya ada satu kata itu saja muncul, yaitu di penjelasannya saya lupa di Undang-Undang Nomor 31 tahun berapa itu pelapor dalam kurung whistleblower. Nah, apakah kemudian bisa kita menggunakan eh, apa namanya bantuan LPSK? Nah, sepengetahuan kami Bapak Ibu kalau untuk kasus di daerah memang harus ada MOU dengan LPSK ya untuk mendapatkan perlindungan selayaknya saksi dan korban atau pelapor tadi. Nah, kalau di luar itu untuk perlindungan yang sifatnya untuk melindungi dari apa retaliasi yang mengancam mengancam apa ya, mengancam fisik Bu ya. Itu memang eh, kami belum belum punya apa aturannya mungkin Bu ya untuk mewajibkan kemudian daerah menyediakan jasa perlindungan kami belum punya referensinya Pak mungkin. Iya, tapi mungkin tadi kalau benar kalau maksudnya mungkin yang alternatif yang bisa digunakan adalah minta ke MOU tadi. ya MOU dengan LPSK. Karena kalau kita lihat eh, sesuai dengan amanah yang diemban oleh LPSK kan dia bisa memberi perlindungan fisik, hukum dan sebagainya gitu. Baik. Ya Pak, mungkin saran sementara dari kami ya terkait
bagaimana memberikan perlindungan ya tadi ya. Eh, Apalagi sudah ada pressure tadi ya. Eh, Mungkin karena istilah whistleblower itu disebutkan di penjelasan undang-undang tentang LPSK itu menurut kami bisa di pendekatannya dari situ, Pak. Tapi tadi prakteknya itu harus ada MOU terlebih dahulu dengan apa namanya LPSK-nya. Oke, kemudian dari Pak Blasius Nurdin, silahkan Pak. Dari Manggarai Barat. Oh, dari NTT lagi ini. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore, Pak. Terkait dengan WBS ini ya Pak, Pak Aninda Ciptia. Eh, Memang kami di Manggarai Barat memang belum Pak. Salah satu indikator pengawasan itu untuk penggunaan WBS ini belum ada, belum. Tapi saluran pengaduan yang kami miliki itu ada banyak juga Pak. Ada kita ada namanya SP4 yang lapor juga. Kita sumber pengaduannya ada juga kita mendapat pengaduan langsung dari masyarakat yang datang ke kantor. Kemudian juga ada sekretariat Pak yang terkait dengan saber pungli juga di kita juga ada. Tapi memang untuk BBS ini kan terkait dengan aplikasi ya seperti tadi disampaikan oleh teman saya dari Ende itu Pak Ludovikus juga itu juga salah satu sebabnya juga itu adalah anggaran. Kemudian kalau dari kami ya Pak, kami memang ya pinginnya punya aplikasi ini juga untuk penggunaan indikator pencegahan korupsi, tapi kami juga memikirkan terkait dengan menindaklanjuti pengaduannya. Artinya aplikasi ini ada nanti semakin banyak yang melapor, artinya ada kemudahan bagi lapor ya untuk menyampaikan laporannya. Namun juga di sisi lain juga kami mempertimbangkan menindaklanjuti atas pengaduan itu. Kami kekurangan SDM. Untuk tanpa WBS sekarang saja kita sudah kewalahan adanya pengaduan masyarakat. Jadi ini mungkin itu satu kondisi juga yang uh, perlu kita praktikan, sama-sama kita praktikan ke depannya. Selain tadi sistem aplikasinya juga kesediaan anggaran dan SDM untuk menindaklanjuti pengaduan itu sendiri. Itu yang juga menjadi satu kendala juga. Mungkin nanti ya mudah-mudahan ke depannya ya semakin baiklah terkait dengan pencegahan korupsi melalui uh, adanya mekanisme atau sistem pelaporan. Mungkin itu tanggapan dari saya Pak terkait dengan materi sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Ya, sangat bermanfaat untuk kami Pak. Tapi itu tadi dalam penerapannya nanti memang itu ada dua hal itu Pak. Dari masalah yang disampaikan oleh Pak Ludovikus, tadi itu sangat betul. Dan juga masalah nanti menindaklanjutinya Pak. Sekarang saja kita tanpa itu agak susah menilai. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Saya kembalikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Makasih Pak Blasius atas sharing kondisi di daerahnya. Dan mungkin terkait sumber daya ini mewakili beberapa teman inspektorat yang lain juga sepertinya ya. Karena memang jumlah apa namanya APIP itu terbatas. Tapi mungkin ini Pak perspektif yang bisa digunakan untuk sebagai pertimbangan jika sebenarnya whistleblowing seperti tadi di awal itu kan deteksi dini ya. Nah, memang kadang-kadang eh, kita malah bisa lebih mengkerucutkan mungkin Bu ya. Jadi kalau ada istilah risk based audit ini sudah langsung ada implementasinya. Ini kita dari pengaduan istilahnya ya. Dari pengaduan setelah di Litwal menurut tim eh, full bucket lah atau Litwal atau tim telaah itu sudah cukup penyimpangannya. eh, Justru itu secara menambah nilai dalam proses audit kita
mengarahkan sumber daya yang dimiliki jadi lebih fokus Pak. Jadi yang kita tindak lanjuti dulu adalah yang memang menjadi concern dari atau yang jadi perhatian entah dari masyarakat atau yang ada di suatu dinas. Kadang-kadang kan kita juga eh, ada audit yang sifatnya atau penugasan yang sifatnya reguler Pak ya, antara monitoring, evaluasi atau mungkin ada audit kinerja ya, yang kadang-kadang secara PKPT itu menyelesaikan kinerja kita tapi tidak menjawab apa yang dirasakan mungkin keresahan di masyarakat Bu ya, mungkin misalnya. Mungkin secara PKPT kita sudah menyelesaikan entah audit kinerja atau evaluasi, tapi ada kondisi, ada aduan dari masyarakat yang justru tidak tertanggapi gitu ya. Mungkin itu bisa jadi satu pertimbangan tersendiri Pak. Sebenarnya kalau dilihat dari mengoptimalkan sumber daya yang ada, WBS ini justru jika ditindaklanjuti menurut kami justru memberikan bantuan kita untuk lebih mengkerucutkan tenaga sumber daya audit kita Pak. Seperti itu mungkin. Itu pandangan dari kami Pak. Ada tambahan mungkin Bu? Kalau mungkin saya menanggapi tadi kalau nggak salah kan Pak Blasius menyebutkan bahwa sebenarnya mereka sudah punya span lapor ya. Iya. Eh, Kami nggak tahu Pak, apakah di span lapor itu selama ini eh, masuk juga informasi terkait dengan pelanggaran eh, terhadap peraturan atau terkait fraud, Pak. Kalau misalnya memang informasi itu juga sudah terangkum atau tercakup di span lapor, menurut kami itu juga bisa digunakan, Pak. Jadi nggak mesti membangun sistem yang baru ya, Pak, tapi bisa dioptimalkan sistem yang ada dan mungkin di apa memasyarakatkan atau mengkomunikasikan pemanfaatannya yang perlu ditingkatkan Pak, baik ke internal maupun ke eksternal. Mungkin itu Pak. Ya. Ada lagi Mas? Oke, baik. Ya betul Ibu, izin yang disampaikan tadi itu artinya memang tidak harus sistem BBS aplikasi itu yang kita punya, tapi memang selama ini juga tetap berjalan adanya pengaruh masyarakat tuh. Yang tadi saya sebutkan juga di melalui span lapor juga pernah kita tindak lanjuti untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut juga. Di samping juga orang datang secara langsung di kantor, sekelompok masyarakat atau ada orang juga membawa langsung surat kepada kita, dari itu kita tindak lanjuti. Ya, sampai juga kita menangani permintaan APH juga yang cukup tinggi juga. Itu juga ya itu tadi saya sampaikan tadi kembalinya kepada SDM kita juga. Ada banyak kasus laporan yang antre, Bu, antre ya ya tunggu dulu selesaikan ini dulu baru menangani laporan itu yang lain begitu. Itu udah kondisinya seperti itu, Bu. Ya Pak. Mungkin tadi prioritas ya ada. Iya. Oke. Baik, ini dari Pak Hari mungkin ada yang mau tambahan penjelasan Pak. Silakan Pak Hari. Oh ya, terima kasih dari narasumber. Enggak, saya hanya itu tadi tambahan mungkin yang menurut saya juga penting untuk diawali pentingnya maklumat Pak. Jadi kan tadi syarat pengaduan yang bisa ditindaklanjuti yang kriteria 5W atau 2H. Tapi apakah itu tersampaikan ke publik ya? Artinya, nah maksud saya tadi perlu diinformasikan di misalnya lewat aplikasi atau mungkin lewat banner atau bahwa maklumat maksudnya kesediaan dari pimpinan ya kalau OPD atau lebih bagus lagi bupati mungkin jadi ditegaskan pimpinan tertinggi menjamin atau membutuhkan pengaduan untuk batasinya juga harus yang tadi disampaikan dari Bu Yuni ya, ya dari narasumber tadi kan di kebijakan di awal perlu ditegaskan nih sebenarnya untuk memisahkan tadi pengaduan mana yang benar-benar serius yang berdampak cukup strategis lah tapi terabaikan dengan untuk memilah-milah pengaduan yang sebenarnya
ya tadi kan dibedakan apakah yang berdampak korupsi atau terkait etika. Ya, etika kan banyak itu ya, ada masalah konflik rumah tangga atau lain. Tapi kita fokus pengaduan ini nanti yang akan dibangun apa nih? Fokus. Nah, itu disampaikan di maklumat di awal. Apalagi kalau bupati, penegasannya dari bupati akan diperlakukan dengan seperti ini. Nah, itu udah kesediaan awal komitmen tinggi. Nah, itu udah dengan keterbukaan itu dari tone of the top-nya, itu saya yakin orang yang ngadu juga pasti agak-agak ya lebih optimis lah. Oh, ini udah komitmen tinggi nih. Jadi kalau ada masalah dengan mungkin kadernya bupati atau mungkin orang partai temannya bupati, itu udah ditegaskan di awal komitmen tone of the top-nya bahwa akan kita perlakukan seadil-adilnya. Misalnya seperti itu. Artinya, tapi itu juga transparan. Nah, kan kita ngidentifikasi nih, kenapa WBS yang kita bangun udah mungkin canggih atau melibatkan infrastruktur yang cukup banyak lah, termasuk ya SDM-nya juga, kok nggak efektif. Nah, mungkin hal-hal itu yang perlu kita tegaskan. Sekalian menambah tadi, kalau itu efektif, itu tugas inspektorat akan lebih ringan. Nah, yang penting kebijakan di awal nih kita tegaskan, ini hanya untuk lingkup penyimpangan korupsi yang dilakukan ASN, artinya intern atau hal apa itu perlu ditegaskan. Kadang-kadang yang kita sampaikan kan blur ya, artinya blur itu nggak spesifik tegas, sehingga pengadu juga nggak jelas. Saya mau ngadu ini nanti diperlakukan seperti apa sih kelanjutannya, kerahasiaan saya dijaga seperti apa, itu nggak jelas ya. Akhirnya tingkat respon dari warga atau ASN lainnya yang dia ingin menyampaikan perbaikan dengan cara ini nggak benar supaya nggak meluas, dilaporkan, itu akan lebih terakomodir, dia lebih terdorong ya, dibanding dengan tidak ada informasi keterbukaan pimpinan. Jadi dia udah tahu kalau saya ngadu nanti ya lebih yakin lah kalau ada keterbukaan tone of the top-nya itu, sangat menerima ini dengan perlakuan sebagai berikut, syarat-syarat yang akan ditindaklanjuti. Nah, itu yang mungkin kurang tersampaikan ke publik ya. Ini saya tadi coba pikir-pikir kenapa kita udah bangun WBS tapi kok kurang masukan. Nah, ini mungkin terkait aplikasi juga ya, kalau tadi yang disampaikan dari teman inspektorat dari Nusa Tenggara tadi mungkin kaitan dengan antara manual dan sistem, tapi memang sistem lebih menjaga ya kerahasiaan, tapi tidak mengurangi. Tapi yang penting komitmen tone top-nya itu. Nah, kalau udah itu berjalan, ya kita harapkan pasti tugas inspektorat akan ringan, terus kasus-kasus di desa atau itu akan lebih lebih takut. Nah, kepala desa juga akan lebih takut. Wah, ini gampang diadukan nih dengan keterbukaan yang lebih luas ini. Kalau saya salah dikit, ngambil uang sedikit atau wah dilaporkan, itu hal-hal yang bisa coba kita konkretkan. Mungkin itu tambahan saya tadi, soalnya takut lupa. Itu penting di komitmen atau maklumat di awal untuk membuka WBS. Pertama, lingkup yang akan ditangani adalah yang kasus seperti apa, jelas. Jadi, oh ini yang khusus pegawai ASN misalnya, yang khusus korupsi. Padahal kan fraud itu ya selain etika juga ada yang berdampak keuangan ya. Tapi ya itu yang ada komitmen jelas untuk membatasi, dan mungkin nilainya yang besar, yang itu akan membantu pengadu untuk lebih terbuka, lebih berani ya. Niatnya baik untuk supaya hal-hal yang buruk itu bisa segera terperbaiki. Sementara itu, makasih dari Dia matur nuwun. Baik, makasih Pak Hari. Tadi yang kami tangkap poinnya adalah untuk lebih mendetailkan kriterianya tadi Bu ya, Iya. terkait ini untuk ASN atau non ASN atau ke nilainya juga ya. Iya, dan mungkin yang satu hal yang ditekankan Pak Hari tadi adalah bagaimana peran tone of the top ya. Dan sebenarnya itu dari awal kalau untuk pengendalian korupsi atau untuk pencegahan korupsi itu kan sebenarnya memang ditentukan oleh komitmen tone of the top-nya ya. Bagaimana pimpinan suatu organisasi atau Pemda itu misalnya mau menetapkan kebijakan terkait pencegahan korupsi atau pengendalian korupsi, dan tentu kebijakan tersebut
merupakan hasil yang dirumuskan bersama-sama dengan uh, uh, OPD ataupun anggota organisasinya gitu ya. Nah, maksud saya itu, Bu. Maksud saya kalau kebijakan udah pada punya, Bu. Artinya kebijakan nanti, maksudnya ya memang sementara sebatas dokumen formal ya. Artinya Ya, memang syarat-syarat untuk pelengkapan ya termasuk parameter pengendalian intern itu. Tapi maksud saya di pembukaan misalnya kita buka WBS ya, channel WBS atau aplikasi apa. Nah, welcome screen-nya itu penegasan maklumat itu, Bu. Jadi, oh ini berarti serius nih Pemda, Bupati minimal dia terbaca. Orang yang mau mengadu, ngeklik misalnya atau buka, artinya udah dipublikasikan ya. Ini saluran WBS kami dengan kriteria ini. Nah itu begitu buka dia welcome screen-nya itu udah tegas. Oh ini maklumat dari pimpinan ini. Nah ini berarti, nah kalau dari awal itu pimpinan tone on the top udah berani sedemikian berani apa benar-benar dia niat serius untuk pengaduan itu berjalan efektif, saya yakin ya tugas audit akan lebih lebih sederhana lah kalau memang berjalan karena pengawasan publik, pengawasan masyarakat itu jauh lebih efektif dibanding kita audit yang lebih terbatas ya. Menurut pengalaman saya audit itu kita lebih terbatas ya apa ya uh, ya yang kita tangkap ya hanya sebatas yang kita ketahui. Tapi kalau sama-sama dari publik ini ikut mengawasi, ya, mungkin yang diharapkan WBS kan itu kalau diawasi lebih publik, lebih transparan dalam skala yang memang penanganan serius, didukung sistem yang terbuka, artinya perlakuan tindak lanjutnya seperti apa, kerahasiaan perlindungan terlapor seperti apa, itu saya yakin ya itu yang akan berbuat curang termasuk kalau lingkupnya sampai ke desa-desa. Saya yakin kan sekarang trennya banyak kasus-kasus kades tuh. Nah, itu akan mempengaruhi ya. Artinya secara suasana akan membuat kades lebih lebih hati-hati, lebih lebih ya bukan hanya kades ya, tapi ini efek luas ya, efek luas. Jadi efek luas bupati juga udah penegasan desa-desa akan lebih hati-hati dalam mengelola anggaran APBDes-nya. Selain memang OPD ya, tapi di lingkup desa juga. Jadi bukan hanya ASN di lingkungan Pemda, tapi termasuk desa itu saya yakin akan lebih luas masukan. Ya, makasih. Baik, makasih Pak. Jadi memang eh, yang diharapkan tadi ya kembali ke menunjukkan secara publik bahwa pimpinan itu peduli dan bahwa sistem itu dipakai tadi ya. Nah, tapi mungkin tinggal disiasati kira-kira di event apa ya kira-kira harus selalu diingatkan kan karena tidak mungkin di setiap event harus diulang kan ya. Mungkin diambil momen-momen khusus kemudian di situ disinggung masalah WBS dan juga pimpinan secara eksplisit menjelaskan harapannya untuk itu dimanfaatkan mungkin ya. Baik, makasih Pak Ari masukannya. Kemudian ada dari Pak Robi Sugara. Dipersilakan Pak. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Sekedar saya sini sih, saya dari Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat ya di Sumatera Barat. Di sini saya cuma mau sharing terkait tadi ada beberapa inspektorat dari daerah lainnya yang mungkin terkendala anggaran untuk membangun suatu aplikasi. Saya sharing ke itu. Kami di Inspektorat Pasaman Barat alhamdulillah sudah ada aplikasi WBS tersendiri. Itu kami bekerja sama dengan Diskominfo untuk membangun. Inspektorat eh, hanya cuman memberikan apa untuk ibarat membangun rumah. Ini desain kami mau seperti ini, mau seperti ini. Nanti Diskominfo yang membantu untuk membangun itu. Jadi kami tidak mengeluarkan anggaran untuk membangun aplikasi. Walaupun aplikasi kami sampai sekarang masih ada beberapa pengembangan yang akan dilakukan. Dan barusan saya tertarik juga sama Pak Hari ya, yang barusan dibilang itu.
Mungkin untuk kedepannya yang dibilang sama Pak Hari untuk komitmen yang tadi, komitmen kepala daerah sama apa tadi, mungkin juga akan kami tampilkan nanti di untuk kedepannya. Untuk mungkin setelah ini kami juga akan konfirmasi ke pimpinan jika ada komitmen bersama kayak ini, ya. Dan juga untuk pelaporan kami juga ini sedikit sedikit lagi. Sebenarnya untuk masyarakat kita ini, kalau saya pribadi menilai Pak ya, masyarakat kita tuh nggak mau ribet dengan aplikasi itu. Itu kami. Pelaporan aplikasi pelaporan kami ada beberapa dan yang terbaru juga kami sudah mengeluarkan buku-buku semacam buku pintar atau buku saku ya yang udah bisa diakses di Play Store tentang buku pintar basmi gratifikasi itu udah masuk ke Play Store. Di situ kami langsung mengintegrasikan dengan aplikasi KPK itu Gol KPK. Jadi selain membaca buku, nanti setelah masyarakat itu paham dengan apa itu gratifikasi ini segala macam, mereka bisa langsung melapor melalui aplikasi itu juga. Dan bisa juga melapor eh, langsung ke UPG yang udah ada di inspektorat kami. Jadi intinya untuk saya share sekarang tidak perlu sebenarnya untuk membangun aplikasi itu tidak perlu banyak anggaran lah untuk dengan eh, koordinasi dengan Diskominfo kan Diskominfo ada programmernya gitu. Jadi mungkin sekian Pak untuk sharing dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Robi. Ini memberikan solusi tadi ya berarti ya. Prakteknya di Pasemanan Barat, Pak ya, terkait bagaimana mensiasati terbatasan anggaran, kemudian diadakan apa ya, kolaborasi dengan Diskominfo, Pak ya, untuk meminta bantuan penyusunan sistem. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang belum memiliki dan ada keterbatasan anggaran mungkin bisa dicoba pendekatan yang dilakukan oleh Pak Robi ya dengan melakukan komunikasi dengan Diskominfo, kira-kira bisa dilakukan pengembangan sistem seperti apa yang nantinya menggunakan pendanaannya dari Diskominfo juga Pak ya. Oke, kemudian tadi ini ada satu pertanyaan lagi tadi terkait Pak Robi tadi yang dengan Kominfo itu WBS atau span lapor, Pak? Maksudnya span lapor ya? Pak Robi. WBS Ibu. WBS ya Pak nama aplikasinya? Iya, whistleblowing Oke. system. Iya. Oke. Ya, baik, ini juga ada pertanyaan dari Pak Ahmad dari Inspektorat Kabupaten Pasangkayu. Ini pertanyaannya, langkah-langkah dalam mengembangkan whistleblowing system yang efektif dan bagaimana cara mengukur. Kalau untuk cara mengukur tadi mungkin sudah kita jelaskan tadi Pak ya, beberapa indikator yang digunakan. Tadi kalau ngikut ke Permenpan ada 3 ya, apakah sistemnya sudah ada, apakah dilakukan evaluasi, dan yang terakhir apakah sudah dilakukan tindak lanjut ya. Nah, kemudian kalau langkah-langkah dalam mengembangkan sistem, tentu Pak terkait eh, sistem whistleblowing ini kan sebenarnya tadi menjadi bagian dari SPIP Bu ya. Nah, tapi memang di sini langkahnya mungkin kalau yang bisa kami sarankan bisa dari Permenpan tadi Pak, kemudian diturunkan jadi apa? Peraturan bupati ya, atau perwalkot ya terkait eh, whistleblowing system. Nah, nanti setelah itu kan ditunjuk dijelaskan dulu kira-kira penyimpangan atau kondisi apa yang harus dilaporkan di whistleblowing system. Terus nanti pengelola WBS-nya siapa. Nah, kemudian jika sudah ditunjuk pengelola WBS, biasanya di inspektorat Bu ya. Nanti kemudian dari inspektorat bisa mengeluarkan apa? Surat edak SOP ya, SOP terkait eh, bagaimana untuk mengoperasionalkan dari WBS tersebut. Jadi dari sisi kebijakannya dulu atau strukturalnya dulu Bu ya. Pak, kemudian nanti sampai dengan ke operasionalnya yaitu di SOP-nya.
tergantung nanti melekatnya fungsi tersebut di OPD mana, apakah di inspektorat. Oke. Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Pak Irwan terhadap penerapan WBS pada pemerintah kabupaten. Apakah WBS dikelola satu satker saja untuk kabupaten atau di setiap satker diterapkan WBS? Mungkin tadi sama kayak penjelasannya Bu Ya, sudah. Diani tadi Bu ya, sudah terjawab. Bisa dilakukan pendekatan satu eh, kabupaten satu WBS itu Bu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan atau mungkin sharing bagaimana menerapkan WBS. Seperti tadi ada kayak Pak Robi juga menjelaskan bagaimana mensiasati terkait pendanaan ya. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang mau menjelaskan terkait bentuk apakah semua menggunakan aplikasi atau ada yang menggunakan media lain sebagai saluran pengaduan. Oh ini ada satu pertanyaan yang belum Ibu dari apa ini PRP 30. Aplikasi umum berbagai adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, seperti naskah dinas elektronik, manajemen kepegawaian, penganggaran, dan sebagainya. Apakah ada aplikasi umum berbagi untuk WBS sehingga semua KL bisa menggunakan aplikasi yang sama dan standar? Ini mungkin seperti apa Bu? Oh, Span lapor tadi ya? iya, kayaknya kalau span lapor tadi Kominfo dan bisa tadi informasi dari Pak Robi kan bisa dipakai di suatu Oke. kabupaten dan mungkin bisa difasilitasi juga kalau misalnya instansi atau Pemda dari Pak PRP mau membangun WBS. Iya. Berarti kalau dari pertanyaan ini apakah ada aplikasi yang sama? Ada Bu ya, dan standar tadi ya dari Kalau Pak lapor. dari sharingnya Pak Robi ada berarti. Nah, mungkin tapi pertimbangannya tadi Bu untuk jika menggunakan aplikasi yang sama dan standar itu adalah eh, kembali ke prioritas penanganan pengaduannya tadi ya nantinya. Tapi mungkin pengelolaannya dilaksana emang Terpisah Bu ya. ya di terpusat, tapi akan ada bilik-bilik dalam pemikiran saya akan ada bilik-bilik untuk instansi tertentu atau Pemda tertentu, sehingga nanti follow up-nya pasti dilakukan langsung oleh instansinya. Baik itu mungkin untuk terkait standarisasi aplikasi ya. Tadi berarti bisa berkomunikasi dengan apa Kominfo atau Diskominfo yang ada di daerah. Baik, kalau dari chat di Zoom ini sepertinya kami sudah menjawab semua ya. Atau kira-kira kalau dari Bapak Ibu mau ada pertanyaan lagi, mungkin ada sharing. Oke, sepertinya sudah tidak ada Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas antusiasmenya dalam memberikan pertanyaan dan juga dalam sharing pengalaman pada podcast kali ini terkait whistleblowing system. Kembali mungkin kami ingin memberikan sedikit penekanan ya bahwa whistleblowing system ini adalah salah satu faktor yang secara empiris ya terbukti paling efektif untuk memberikan informasi terkait adanya kecurangan. Jadi mungkin untuk satker atau OPD yang belum memiliki bisa dimulai untuk berdiskusi dengan eh, misal bisa ke perwakilan BPKP terdekat bisa juga Bu ya untuk berdiskusi bagaimana kira-kira penerapan dari WBS atau mungkin bisa juga dengan diskusi dengan OPD-OPD yang lain sudah menerapkan. Oke, baik Bapak Ibu juga terkait Aninda Citya ini untuk minggu depan akan
kita lanjutkan lagi dengan topik yang berbeda tentunya dengan judul Think Like a Fraudster pada hari Jumat di waktu yang sama. Jadi eh, semoga Bapak Ibu juga bisa gabung lagi untuk saling sharing, saling diskusi sehingga komunitas pembelajar akuntansi forensik dan investigasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penugasan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Kami tutup acaranya. Terima kasih Bu Diani atas penjelasannya. Sama-sama Mas Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.